Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur, menghargai pemberian Allah Ta'ala yang berupa kehidupan yang penuh dinamika, kehidupan yang penuh keberkahan, kehidupan yang mahal harganya ini. Dan dengan bersyukur, membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, insya Allah kita akan mendapatkan cahaya ilahi atau nur ilahi, di mana akan mendapatkannya itu harus kita songsong, yaitu dengan cara kita mempelajari, kemudian kita praktekkan. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai undangan di WA Group untuk malam ini adalah yang berhubungan dengan pencerahan rohani atau qalbu kita. Dan marilah kita berselancar, beranjak sana melihat ayat Allah dulu. Kita mulai dalam surat 25 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaram wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Surat Al-Furqan ayat 54. Wahuwa, dan dia alladzi zat khalaqa, yang telah menciptakan, ya, khalaqa fi'il madhi, minal ma'i, dari air, basaron, ya, basaron di sini diartikan keturunan. Kemudian waja'alahu, maka dia menjadikannya nasaban, ya, nasab itu ya keturunan, ya. Kemudian wasihron itu musyaharah. Musyaharah itu saudara tapi ada hubungan dengan pernikahan. Jadi misalnya kalau bapak yang sepuh itu ya saudara pisan, kemudian dan lain-lain. Kalau seorang menantu ya mertua, kemudian nenek, kakek dari istri kalau yang laki. Jadi pokoknya ini musyawarah ini dari keluarga mertua atau keluarga pisan. Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa, wa kana rabbuka qadira. Qadira itu menentukan, ya, sebenarnya. Dan adalah Rabbmu, Tuhanmu, qadira, menentukan atau qadir, ya. Jadi di sini bahwa kita diingatkan kita ini tercipta dari air, ya. Bahkan masih di surat 25 ini, ya, ayat agak depan itu kan setiap yang hidup itu diciptakan dari air, apapun itu. Misalnya dengan bikin rumah di tengah bulak, di situ belum ada rumah, disteril semua, batanya, semennya, besinya, kayunya disteril, tidak ada binatang sama sekali. Terus berdiri di rumah di tengah sawah yang jauh dari pemukiman. Nanti jarak berapa bulan itu nanti sudah ada cecak, ada nyamuk, ya, bahkan tikus dan lain-lain. Padahal jauh, cecak itu adanya di rumah-rumah orang, tapi di sawah kebetulan jauh itu, ya, mesti nanti, ya, itulah bahwa Allah menciptakan dari air. Itulah qadarullah, ya.
Jadi Allah itu qadiro, maha menentukan. Jadi qadar itu menentukan. Takdir itu ketentuan. Ya, ketentuan itu ada yang sunatullah, ya, hukum sebab akibatnya. Kemudian kalau qadar ini seperti alam semesta ini, ya, kalau penjelasan baca surat Yasin itu kan apa matahari, bulan dan semuanya itu kan ada qadarnya. Ya, ini sebagai prolog untuk kajian kita malam ini, ayat ini, ya. Jadi tadi saya sebutkan muasyarah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya, ya. Ini saya lewati dulu, ya. Nah, kita semua Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang qalbu atau fuad. Jadi fuad ini menjadi kekuatan inti dan bisa mempengaruhi nafs atau jiwa. Dan di situ jiwa itu ada sutur ada qalbu, ya. Dan qalbu itu bisa mendeteksi, ya, itu pengaruh yang buruk sampai dengan pengaruh yang baik. Ini misalnya seperti itu, ya. Jadi nanti kalau masuk ke dalam, ya fuad ini, ya, hati nurani. Maka tadi pencerahan hati nurani. Nah, bukti kalau fuad adalah yang paling dalam ditinjau dari rasa sakit yang muncul, Pak. Untuk kulub, rasa sakitnya hanya sampai kerongkongan. Nanti kita baca surat Ghafir ayat 18. Sedangkan fuad rasa sakitnya sampai ke ulu hati, ya. Ya, itu surat 104 ayat 7. Kalau ditinjau dari pengaruh sebuah bisikan reaksi bolak-balik dari fuad ke nafs ke jiwa atau ke nafs ke fuad. Jadi fuad telah dibisiki oleh syaitan dari jenis manusia dan jin, ya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 112. Ada istilah sokhowa, bisikan, agar senang mengerjakan bisikan setan itu, ya. Ini surat Al-An'am 112 bahwa setan itu dari jin dan manusia. Coro gampangannya setan itu adalah pikiran buruk kita. Pikiran buruk itu sudah kemasukan setan lah, tinggal diucapkan atau ditindaklanjuti atau tidak, kan begitu. Karena setan dari jin dan manusia, ya, kita kalau tidak hati-hati ya bisa menjadi setan. Nah, tadi yang surat 40 ayat 18 tadi, ya, tentang sampai kerongkongan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa angdirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanaziri kadimin madolimina min hamimin wala syafi'in yuta. Peringatkan mereka hari yang mendekat itu ketika kolbu atau hati nurani sampai ke tenggorokan, menahan perasaan, tiada suatu khayalan bagi orang-orang zalim dan tidak pula penolong yang dipatuhi. Jadi ada yang cuma kalau ada sesuatu itu cuma sampai kerongkongan, ya. Seperti kalau surat 56 surat Waqiah itu, orang yang sakaratul maut itu nyawa di kerongkongan harusnya melihat Tuhan, tapi kenapa tidak melihat Tuhan? Ya karena memang dia waktu hidupnya sehari-hari tidak bisa melihat Tuhan, kan begitu. Ya, ini kita lanjut dulu. Kemudian alati tatoli'u alal afidah, surat 107 surat Lumazah, ya, yang bergejolak ke atas afidah atau mental. Jadi tadi kan sampai tenggorok, kalau ini sakitnya sampai ke ulu hati, ya. Kan wailul likulli humayatil lumazah, celaka orang yang suka mengumpat, kan begitu. Alladzi jamama lahu wa adadah, yang selalu mengumpul-umpulkan harta. Kemudian seterusnya, ya, alati tatu'in walal afidah. Jadi bergejolaknya apa itu siksaan atau penderitaan itu sampai ke afidah, sampai ke ulu hati, ya, sakit sekali. Maka kalau di nyanyian itu kan
sakitnya itu di sini ya, karo nyekel dodo mereka. Orang sakitnya di sini nduting ini mboten. Sakitnya di sini kan begitu. Itu ada tuh nyanyian. Sakitnya di sini karo di sini dada nih. Lantas tadi saya sebutkan surat Al-An'am 112 ya. Ini ulangan ya. Tapi kan kalau kita mengulang ayat dalam tema yang lain, tempat yang lain, waktu yang lain kan ada pendalaman lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatina insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qauli gurura walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Seperti itulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Setan dari manusia dan jin. Mewahyukan setengah mereka kepada setengahnya perkataan mewah fata morgana. Jadi yuhi ba'du mala ila ba'din zuhrufal qauli gururo. Jadi perkataannya itu menakjubkan, perkataannya itu mewah, tapi itu fata morgana. Kalau Tuhanku kehendaki, tidaklah mereka melakukannya. Biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi setiap nabi, ini nabi Pak, nabi saja punya musuh dari setan, apalagi kita orang beriman ya. Tapi tidak harus menjustifikasi itu musuh saya, yaitu nanti kita rasakan sendiri karena setiap kita itu musuhnya juga berbeda ya, kan begitu. Kalau Nabi Nuh, Nabi Lut itu ya istrinya yang membantah, ada lagi istrinya tidak tapi bapaknya Nabi Ibrahim itu misalnya seperti itu. Contoh-contoh seperti itu ya memang sebagai ujian ataupun sesuatu yang sunnatullahnya begitu, memang pasti ada positif dan negatif. Jadi di sini kita paham bahwa setan itu bukan hantu. Biasanya kalau orang awam kan wah ada setan, pohon bergoyang di tempat gelap itu dikira dulu saya juga begitu waktu kecil, setannya raketok. Setan ini hantu, pokoknya ya itulah. Padahal sebenarnya ternyata kita sendiri itu pernah jadi setan. Ngakoni wae. Kalau saya ngakoni ya sok-sok dhisik mungkin ya namanya manusia toh, ada kilap dan itu. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ayat 113-nya ya. Agar senang kepadanya afidah atau mental orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, dan agar mereka meridhoinya dan agar mereka usahakan apa yang mereka usahakan. Nah, jadi ini ada istilah afidah ya. Jadi memang afidahnya itu supaya senang di sini. Jadi senangnya bukan hanya pikiran tapi dibisiki itu supaya senangnya itu sampai ke dalam, Pak. Tapi itu bisikan nama bisikan setan itu fata morgana. Jadi kelihatannya air mengkilap, ternyata malah bukan ya. Ya. Ini artinya tadi, maka dampaknya juga pada kulub atau marodo berpenyakit yang dimasukkan oleh setan. Ini ayatnya ya, saya tulis. Penyakit kulub akan dampak di luar dari tanda-tanda fisiknya dan kiasan-kiasan katanya. Nanti ayatnya sudah Pak. Ini ayat 53 surat 22 ya. Ini masih berhubungan dengan setan Pak, supaya kita mengerti nurani kita itu ada pencerahan. Karena kalau kita tidak mengerti yang buruk itu kan untuk mencapai yang baik itu kan juga kurang cepat ya. Kalau kita tidak mengerti kegelapan itu mana yang cerah kan kita juga harusnya tahu gelap, tahu terang, tahu gelap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnah
lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna dzalimina lafi syiqaqim ba'id. Agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya atau kalbunya ada penyakit dan yang kasar hatinya, dan sungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangatnya. Jadi syaitan ya itu sebagai ya cobaan, dan dia itu luar biasa kalau menurut ayat ini, Pak. Jadi sehingga hatinya itu menjadi penyakit ya. Kalau di surah Al-Baqarah yang awal-awal itu kan fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit, fazadahumullahu maradu, kemudian Allah menambahi mereka itu penyakit. Jadi bukan Allah aktif wis penyakitan hatinya terus ditambahi, bukan. Allah mengizinkan orang berpenyakit itu tambah penyakitnya gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita memahami Allah memberikan rezeki itu kepada kita itu bukan duit liang-liang maknu itu ya, itu harus kita lihat sebab akibatnya. Oh, lewat orang lain, lewat ini dan lain sebagainya. Kemudian surat Muhammad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya kulub mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Jadi orang yang hatinya ada penyakit itu punya kedengkian, Pak. Ya. Kedengkian. Orang itu kalau kemasukan dengki, maka supaya kita tidak dengki ya kita harus mencerahkan nurani. Ya. Jadi jangan sampai kedengkian itu seperti itu tadi, ya. Dan kalau kami kehendaki, ya ini masih surat Muhammad ayat 30 ya. Niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Nah, jadi kalau tadi setiap nabi itu ada musuh, musuhnya setan dari jin dan manusia ya. Tapi ya sebagian memang yang namanya nabi tidak tahu kalau itu musuh, Pak. Karena zaman dulu juga banyak yang munafik kan begitu. Jadi yang terjadi Allah memberikan penguatan kepada para nabi, termasuk dalam surah Al-Isra itu juga ada ya. Dari kulub bisikannya mempengaruhi sudur. Ya, ini minal jinnati wanas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ya, kan yuwasfis sufi sudurina. Jadi membisikkan ke, ya namanya bisik itu kan dekat toh, Pak. Bisik itu minimal jejer. Lah ini yang bisik kan dekat sekali dari jin dan manusia. Maka kalau surat Nas itu kalau kita berdoa kulnya tidak dibaca lagi, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dari Tuhannya manusia, malikin nas, yang menguasai manusia, yang merajai manusia, ilahin nas ya. Manusia itu apa istilahnya, kepadanya itu manusianya itu harus mengabdi pada Allah. Mingsaril waswasil khannas, ya manusia yang selalu membisikkan ya itu tadi, jadi bisik-bisik ya. Siapa? Minal jinnati wanas, dari jin dan manusia. Ya mungkin kalau pejabat tinggi dibisiki istri, wah itu teman kita sekantor beli Alphard, Pak, ya gampang besok golek duit misalnya itu. Terus cari-cari yang nah itu namanya bisikan setan. Sehingga bisikan itu menjadi perkataan yang membekas di nafs, di dalam jiwa ya. Jadi karena bisikannya kuat itu membekas.
Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati atau kulub mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Jadi ini dalam surat An-Nisa ayat 63. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang cara memperkuat fuad ya, itu hanya dengan Al-Quran. Nah, untuk memperkuat fuad supaya nurani kita cerah, ya kita tidak terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar, ya kita menjadi diri sendiri. Kita juga harus mengerti karakteristik ya orang lain, mengerti karakteristik generasi ya. Jadi kalau misalnya nanti kita akan ketemu siapa, oh kok tidak seperti yang saya inginkan. Nah itu kita jangan sakit hati ya, jangan sampai kita merasa direndahkan. Nah oleh karena itu mari kita melihat di sini ya, kelihatan ya. Karakteristik lintas generasi Pak. Jadi yang atas dulu ya generasi baby boomer ya. Ini yang lahir antara 1946 sampai 1964. Kira-kira bapak-bapak ini ada yang lahir ini ya. Kalau saya masuk ini Pak. Jadi waktu dulu tahun 46 itu kan setelah merdeka toh. Tadinya kan ada Jepang, ada Belanda. Mbah-mbah kita itu ya arep mantu ya wedi. Nah, begitu merdeka ya banyak bayi lahir ya. Karena apa? Ya nuwun sewu. Dulu belum ada listrik ya. Di sini aja listrik tahun 80-an nggih. Terus belum ada KB, belum ada kantor keluarga berencana. Jadi ya Mbak Dewi bareng isak mbuh ngopo ora ngerti. Anake 10 barang. Ya. Oh Pak Ahmadi. Mbah saya itu 10 anaknya mbah saya. Ya jadi kalau ayah saya itu saudaranya 9. Tapi kalau ibu saya itu anak tunggal, masalahnya beda nasib. Jadi ini termasuk kita ya. Ini yang lahir ini ya, itu masih paham tentang ya mungkin menggembala kerbau ya, termasuk saya itu menggembala kerbau, kemudian cari rumput untuk sapi, itu ngalami ya Pak Ahmadi ini. Kalau Pak Ahmadi kebo belum ya? Lah, kalau saya nek angon kebo karo Pak Ade Ngadimin barang niku tapi kalau sama Pak Ahmadi ngarit itu ya. Ya. Kemudian mungkin nanti generasi yang sini tidak tahu ya. Itulah zaman dan orangnya masih alami Pak, masih alami, tidak tidak kokaneko nek cara Jawa, nek bahasa Indonesia apa kuwi ya biasalah lugu gitulah. Lantas yang kedua generasi X ini yang lahir 1965 sampai 1976 kurang lebih ya ini ya. Jadi tahun 65 itu kalau lahir setelah ini ya mungkin termasuk Pak Solikun barang itu masih masuk ini ya. Jadi wis rada manja, mungkin ora rekoso kaya sing barep-barep. Jadi yang lahir seperti adik saya yang lahir 69 itu penak orang ngrasake mluku nggaru Pak. Saya tuh anak barep masih SD suruh meliwat ke adik-adik Pak. Ya, witetno piye meneh itu dulu memang harus seperti itu. Maka saya pintar masak ya. Jadi sampai remaja masak apa aja saya bisa. Kebetulan bulik saya itu dodolane gerabatan. Jadi carane ngesop itu ini apal. Sampai sekarang itu ya mungkin istri saya nek masak, nek aku gelem masak mungkin kalah. Mungkin, tapi kira nek ya, nek aku rawani omong. Ya, itu. Jadi kalau
dijak makan-makan kawan-kawan kuliner itu, wah ini kelasnya ini, masaknya ini guru rasa Royco, kira saya tahu semua saya kan. Ya, itulah. Nah, maka ilate kebetulan ilat saya itu ilat Jawa, jadi sukanya itu mung bangsane oblo-oblo, bangsane sangan lodeh ngoten niku. Nek sing kaya steak kaya anu pun seblak ngoten niku ilat kula ora cocok. Ya. Ini generasi seperti Mas Tolikun ini rada penak timbang sing Pak Ahmadi, mungkin ngarite oleh Pak Ahmadi. Ini instruksinya bukan saya ngalami Pak. Ya. Kalau saya itu dan Pak Ahmadi itu ya wis ngono kae lah seperti itu. Mas Tolikun ini rada penak. Ya. Itu. Ya. Ini generasi X. Kemudian generasi milenial. Ya. Ini lahir 1977 sampai 1995 Pak. Berarti usianya ya sekitar 25 ke atas sedikit ya. Ini sudah mengenal apa? Kan tahun 2000 itu namanya tahun sudah milenial Pak, karena sudah 2000. Jadi ini sudah setelah dewasa mengenal sedikit tentang teknologi. Dan ini ya sing lahir iki nek kon buruh tandur ngono ya sepegah Pak. Nek sing lahir bareng kula ngoten mu gelem drep ngerek ebor ngoten niku napa Daud Banjari ngoten sih gelem. Tapi nek sing lahir niki pun pas nyawang niku ngertine pun enak, sing sawang mung pit motor karo sandangan apik misal gitu. Ya. Nah, milenial. Lantas yang generasi Z ya, ini lahir 96 sampai 2010 ya. Ini sudah, apalagi yang ini kalau tadi yang milenial itu saat ini situasinya berat Pak. Karena mungkin anaknya wayahe ragat, wong tuane wayahe ragat gitu kan. Biasanya kita kan saat itu seperti itu ya. Cuma bedanya kalau orang tua itu ya paling sing pentingnya anak, tapi orang tua nek tetap tidak punya penghasilan kan juga anak. Jadi generasi yang milenial itu memang saat ini ya itu. Jadi harus banyak income-nya ya. Nah, income-nya. Kalau saya saat ini anak ya mungkin tidak, tapi orang tua masih ya harus kita pikirkan kan begitu. Yang generasi Z ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah ya setelah di remaja itu sudah mengenal Z-Gate, sudah tahu medsos dan lain sebagainya. Ya artinya tidak kurang mengenal alam seperti yang lahirnya 60-an itu tadi. Nah, kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu saat ini ya, apalagi nanti ketemu ya generasi Alpha itu yang lahir 2011 sampai sekarang ya, itu sudah sangat individualis Pak. Kalau panjenengan guru sa-RT wong tua lewat meneng bae ampun sakit. Maka tadi kan supaya kita nurani kita cerah. Jadi jangan kita terpengaruh yang di luar. Karena memang generasinya berbeda. Kalau dulu ya mengenal Pak. Satu kelurahan pun sini Gamping Sanggeran itu kenal semua waktu kita kecil itu, karena memang geografisnya kita berhubungan. Tapi kalau sekarang itu kadang ya satu RT enggak kenal. Wong dulu dadi manten ya agak jauh ya. Direwangi mungkin Pak Solikon, Pak RT ya. Besan jauh saiki ketemu biyen diri anu kaya ngono sok ngloroi sok ora gelem wis orang gagas gitu. Ampun sakit, maka saya ini kenapa saya sampaikan supaya kita tuh ketemu yang begitu tuh tidak sakit ya. Karena apa Pak? Kan saya juga ngalami kan begitu Bang. Aku ya pernah masrah rono-rono. Walah ndek ben dadi manten
njaluk tulung iki saiki ketemu Pak ora gelem ya. Enggak usah sakit, itu biar saja karena memang dia berpikirnya seperti itu ya. Ya. Ingat. Lah ada lagi istilah generasi geprek, Pak. Pokoknya nek jenengan ayam itu kan digeprek. Jadi mumet iki anu napa? Pengene duwe HP, urung duwe duit, urung geprek-geprek. Ada lagi generasi strawberry ya. Strawberry itu kan indah, Pak, gambar anu di luar. Tapi enten sing strawberry rasanya manis kan jarang pecut. Jadi njopone iki wah metu ki ya enggak asik no bae dompetnya kosong. Misalnya. Jadi generasi strawberry. Jadi penampilannya luar biasa. Nah, kita menghadapi sesuatu ya, beberapa karakteristik generasi ini jangan sampai kita merasa sakit hati ya, atau kita istilahnya ya ngelus dodo, enggak usah lah, itu memang ya berbeda. Wong saya dan Bapak Ibu sekalian yang punya anak, itu zamannya dengan anak ada beda. Nanti dengan cucu ya beda lagi ya. Wong saya pernah sama anak saya, anak yang ada lahir anak. Jenenge kok sajake kok alasannya apa? Nek njing ben Pak niku nek jenenge mboten ngeten niki njing ben mboten tren ngene iki. Ya wis aku ngalah. Itulah masanya seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi saya gambarkan seperti itu supaya kita itu menghadapi lingkungan yang bermacam-macam ya. Ibaratnya kita menghadapi cuaca di langit, kadang mendung, kadang angin, ada puting beliung, ada bersih, cerah dan sebagainya. Itu yang kita sesuaikan itu diri kita. Kalau mendung ya kita siap-siap payung, hujan bawa payung. Kalau panas ya kita pakai topi, kacamata hitam bagi yang lansia misalnya seperti itu. Ini yang kita benahi adalah diri kita, bukan kita harus merubah yang lain. Kalau istilah saya dulu, ada orang warir atau ada apa, lebih baik kita menutup telinga sendiri ya daripada menutup mulut orang lain. Tidak ada resiko ya. Kemudian kita lanjut surah 11 ya, ayat 120 ya. Wah, ini Arabnya kegeden ya. Artinya mawon. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu al-haq, Al-Quran, serta pengajaran dari dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau ada kisah-kisah Rasul, Pak, jadi maaf ini yang atas lagi, itu sebagai ya mauidhah, ya mauidhah lil mukminin, bagi orang-orang yang mukmin, pelajaran. Maka kemarin kita ya walaupun sepintas tentang Nabi Yusuf, tentang Sulaiman, ya, tentang Yunus dan nanti yang siapa yang lain itu supaya kita itu dapat pelajaran dari hal yang demikian itu. Ya. Nah, maka di sini disebutkan bahwa waja'aka fi hadhil haqqu, dan telah datang kepadamu di dalam ini adalah al-haq. Al-haq itu adalah yang benar, yang logis ya, yang sesuai dengan apa itu akal manusia. Wa mau'idhatun, dan pelajaran untuk orang-orang yang mukmin, yang percaya. Kalau yang tidak percaya ya bukan pelajaran gitu. Lantas sekarang surat Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warotalnahu tartila. Berkatalah orang-orang yang tertutup. Orang-orang kafir kan orang yang tertutup kolbunya, karena ini berhubungan dengan kolbu. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Nah, ini maksudnya kalau orang-orang yang tutupi, wah kok mbok Quran ini ya, kalau Muhammad ngomong langsung mau duduk gitu maksudnya.
turun aja sekaligus semuanya. Ini tidak dilakukan oleh Allah karena apa? Untuk menguatkan fuad, menguatkan kolbu hati ini supaya kuat. Ya. Jadi dengan membaca tartil, ya tartil itu kan bisa angsuran, bisa tertib, ya, bisa dibaca, dianalisa, dipahami, ya. Ada tindak lanjut tentang perbuatan atau praktek. Surat Furqan ayat 32. Nah, jika fuadnya sudah kuat, maka posisinya dia adalah mukmin yang mukhlas. Orang inilah yang tidak bisa digoda oleh iblis. Jadi keterangannya sebagai berikutnya. Musa adalah lambang dari orang-orang yang mukmin. Ini surat 7 ayat 143 dan Mukhlas surat 19 ayat 51. Orang mukmin tidak bisa digoda oleh iblis. Ini dalam surat Saba ayat 20-21. Ini sayang setelannya kurang karena saya ngetiknya di laptop besar, ini kecil ya. Dan sungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang mukmin. Jadi kalau orang mukmin itu tidak mengikuti rayuan iblis. Dan tidak adalah kekuatan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepadanya, ya, kepada adanya kehidupan akhirat, dan siapa yang ragu-ragu tentang itu, dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Jadi kalau kita punya sultan yang namanya kekuatan, ya, kekuatan iman, kekuatan ya sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, itu akan menjadi kuat. Nah, untuk membersihkan atau mencerahkan kolbu, kita juga tidak boleh suudzon, Pak. Tidak boleh suudzon. Saya beri analogi demikian. Jangan prasangka buruk, ya, karena prasangka buruk itu juga mengotori diri. Ini gambar, ya, kelihatan, Pak. Ini bidadari mandi, Pak, ya, bidadari mandi. Kemudian ada seorang kakek datang. Nah, ini kakek datang ini dari jauh nih, ya. Wes tenang wes. Ini bidadari ini marah, Pak. Kakek harus pergi melihat orang mandi, padahal ini membelakangi danaunya, kan yang mandi di danau, terus ini kan baru ya. Terus akhirnya salah satu bidadari ini tanya, "Kek, kamu ngapain ke sini? Pergi sana." Semua juga gitu. Terus kakek ini cuma pelan-pelan menjawab, bidadari, saya cuma mau memberi makan buaya di danau itu." Wah, ini bidadarinya lari tunggang langgang, ya, ke atas memeluk si kakek ini dan menciumi. Tapi sayangnya ini yang memeluk sama mencium tidak saya kelihatan. Ya. Ini karena suudzon dulu itu loh. Jadi wong mandi di danau, ya, ada kakek bawa makanan buaya kok. Wah, kon lunga karepe lha lunga tenan ya dimakan buaya. Jadi kita tidak boleh suudzon, gitu. Ya sekali-kali turun gunung, Pak, bawa sapu sama itu bersih-bersih, jangan pakai pecis terus gitu ya. Itu nek kenal ya wong Mojo Tegalan itu. Tak tutup ya. Nah, sekarang orang mukhlas tidak bisa digoda oleh iblis, ya. Surat Hijr ayat 39 sampai 40. Dan surat Shad ayat 82-83. Ini sebagai ayat terakhir, ya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlas di antara mereka." Jadi hilang ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi yang ikhlas tadi, yang murni. Sesuatu yang ikhlas itu misalnya memberi, tidak mengharap, itu namanya apa? Ikhlas, Pak. Jadi
ora peduli kowe terima kasih ora, pokoknya saya memberi kepada kamu. Itu namanya sesuatu yang mukhlis, sudah ikhlas, orang yang mukhlasin, tidak mengharap sesuatu. Kalau netral seperti itu balasannya lebih banyak. Karena kalau satu dibagi 0 itu malah tanpa batas. Ya, maka Allah itu kan dalam surat 4124, surat 40 ayat 40 ya, apalagi itu kalau orang itu sudah diridhoi dengan dia memberikan sesuatu kan diberikan rezeki yang tanpa batas. Kalau tanpa batas itu kan ya termasuk hidayah, kehidupan yang lain dan lain sebagainya, semuanya membuat bahagia. Sekarang surat Shad ayat 82. Qala fabi izzatika la uqwiyanahum ajmain ila ibadaka minhumul mukhlasin. Redaksinya bersama. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Jadi ada kekecualian, Pak. Ada istinaknya, seperti misalnya surat itu, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya semua manusia itu rugi, ilaladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling memberikan wasiat yang hak, wa tawasau bis sabr, dan memberikan wasiat dengan kesabaran. Ini istina, kecualian. Termasuk ini ya, iblis itu berjanji ya, la uqiyanahum ajmain, semua akan disesatkan. Tapi dia berjanji illa, kecuali, illa dari in dan la, jika tidak ibadahkah hamba engkau minhum, dari mereka al-mukhlasin yang mukhlas tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, ternyata mukmin dan mukhlas itu sedikit ya. Karena ya memang yang beriman sedikit. Dia iblis berkata, teranglah kepadaku inikah orang-orang yang engkau muliakan atas diriku, sungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunan kecuali sebagian kecil. Jadi memang betul-betul dia sangat Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran terakhir untuk malam ini. Selalu kita mencerahkan diri itu tidak yang mahal, Pak. Ya, saya bikin contoh yang mudah. Nanti panjenengan cermati, panjenengan sampai di rumah ya, dipikir-pikir. Saya menyebutkan berharga mewah, tapi yang satu menurut ego pikiran, yang satu menurut spiritual atau menurut akidah agama. Ini saya contohkan. Kalau menurut pikiran itu yang berharga mewah itu satu, rumah mewah, mobil bagus, uang melimpah, perhiasan, anak sukses. Nah, sekarang ya, kalau secara spiritual ya, berhubungan, kalau spiritual kan tadi hubungannya dengan nurani ya, supaya kita ada pencerahan. Sepele, enggak usah. Ini kan mahal semua. Rumah mewah kalau sekarang ya harganya mungkin miliaran. Mobil bagus ya mesti 200 juta sana. Uang melimpah berarti depositonya banyak. Perhiasan, mas-masan itu mahal. Anak sukses kan mesti nyekolah ke yang tinggi, Pak. Tapi di sini ya, kita bisa BAB lancar itu mewah, Pak. Ya. Rasakan kalau selesai BAB. Mewah itu kalau kita berpikir, Pak. Lihat orang-orang yang diare, orang-orang yang tidak bisa BAB, orang-orang yang sakit perut dan sebagainya. Ini barang mewah sebetulnya, ya. Lalu apa? Kencing normal, ya. Tidak anyang-anyangan, tidak punya penyakit yang kronis misalnya. Ini juga mewah, ya. Apalagi bisa sedekah walaupun pas-pasan. Ini bahagia sekali, Pak. Ya, kita jaga warung sampai jam 10 belum ada yang beli. Lah depannya buka 24 jam. Sabar, tapi ada orang minta-minta.
apalagi ya bapak anak kecil dan sebagainya kelihatannya ya memang tidak mampu, bukan cari-cari, ya itu kita sedekahkan misalnya, itu barang mewah sebenarnya seperti itu ya, tidak menggerutu ya. Kemudian anak yang soleh soleka, ini juga barang mewah. Nah oleh karena itu ya kita pagi-pagi bisa BAB lancar, itu sesuatu yang mewah. Kita syukuri ya, hidup ini ternyata mensyukuri hal sepele, dan itu ternyata kalau kita tahu itu barang mewah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, semoga malam hari ini kita menambah pencerahan untuk diri kita masing-masing, dan insya Allah kajian kita berlanjut. Ini mohon maaf karena tadi ada kesalahan teknik tentang mic, agak mundur sedikit, dan nanti ada informasi 1 atau 2 menit nih. Yahdilahu linurhi mayasa, Allah memberikan cahaya petunjuk semesta ruhani pada siapa yang hendaki. Siapa yang hendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Semoga semua makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Nasrul minallahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.